Wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengemuka pasca statement dari Prabowo soal menunggu waktu kapan diterima oleh Megawati. Meski telah direspon sejumlah politisi PDIP, namun rasanya belum ada waktu yang pas dan tepat kapan dapat realisasi. Kini publik mengaitkan hubungan segitiga antara Prabowo, Jokowi, dan juga PDIP jelang Pilpres 2024, apalagi di tengah naiknya elektabilitas dan juga baliho Prabowo yang disebut banyak berada di kandang banteng. Benarkah hal dan fakta ini menjadi tembok penghalang pertemuan tersebut? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami. Yang pertama adalah Waketum Partai Gerindra Budi Jiwandono dan juga Direktur CPI LSI Denijea Hanggoro Doso Pamungkas. Selamat malam, Mas-mas sekalian, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di malam hari ini di Studio CNN Indonesia. Saya langsung saja ke Mas Budi. Tadi di paket berita kita sudah mendengar bahwa menunggu waktu yang tepat. Waktunya siapa? Bu Mega atau Pak Prabowo? Saya kira kita pertama melihat semangatnya. Semangat Pak Prabowo ini kan memang merajuk sebuah persatuan, keadaman ya, menuju kontestasi politik 2024. Kita perlu ketahui bahwa hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega kan secara sejarah kan sangat baik sebenarnya. Pak Prabowo sangat menghormati Bu Megawati sebagai seorang negarawan, dan Pak Prabowo hubungannya dengan keluarga besar Bu Mega ini kan sangat baik. Dan beberapa kali saya rasa Pak Prabowo sudah lama ya ingin sekali bersilaturahmi dengan Bu Megawati, dan saya rasa kita menghargai ya posisi masing-masing kekuatan partai politik, dan apapun itu nanti di bulan November setelah sudah ditetapkan pasangan, apapun itu ya kita misalnya nanti kita pun berkompetisi tidak masalah. Mas Budi, jadi siapa yang menunggu dan siapa yang memutuskan? Bu Mega kah atau Pak Prabowo yang memutuskan harinya, tanggalnya begitu? Saya rasa sama-sama. Ya kita ketahui kan pasti dari dua-dua tokoh ini kan pasti ada kesibukan masing-masing. Kita menghargai, kita mengerti hal itu. Yang pasti ya Pak Prabowo saya rasa kapanpun Bu Megawati bisa meluangkan waktu, pasti Pak Prabowo akan hadir untuk bertemu dan bersilaturahmi. Intinya kita melihat bahwa ya Pak Prabowo itu menghadapi 2024 menginginkan kondisi situasi yang sejuk. Ya, tapi ada yang bilang pertemuan ini kemudian Pak Prabowo menginginkan ada pertemuan dengan Megawati setelah kemudian rencana Caimin PKB ini akan bertemu gitu. Sepertinya kok serba mendadak dan publik akhirnya mencocokkan. Benarkah demikian? Saya rasa enggak. Ya saya rasa ya Pak Prabowo dari awal ya kan beliau selalu mengatakan beliau siap untuk bekerja sama dengan siapapun. Dan beliau selalu mengingatkan dan teladan beliau selama ini memperlihatkan bahwa ujungnya kita tuh harus bersatu. Bahwa dalam kontestasi politik, apakah itu pilpres, pemilihan gubernur, apapun itu, kita boleh berbeda pilihan politik, boleh. Tapi ujungnya kita harus sama-sama bersatu. Berarti dan tidak ada masalah, tidak ada yang menghalang-halangi begitu? Atau tidak salah satu pihak yang tidak ingin bertemu? Saya rasa tidak ya, saya rasa ya hubungan baik-baik saja ya. Kami menunggu, Pak Prabowo menunggu waktu, dan kapanpun itu kita harapkan itu bisa terkejadian karena ini bisa menjadi teladan contoh yang baik bagi demokrasi di Indonesia. Oke, Mas Budi. Suatu persatuan lah di antara pimpinan-pimpinan partai politik di Indonesia. Oke, saya akan tanyakan ke Mas Hanggoro. Seperti apa menurut Anda? Apakah jangan-jangan dengan, apalagi survei Anda LSI begitu mengatakan Pak Prabowo di elektabilitas yang lebih tinggi daripada Ganjar, calon PDIP. Jangan-jangan itu menjadi salah satu penghambatnya begitu? Bisa jadi, tapi kalau kita lihat ya dari awal tahun ke sini ini kan tren Prabowo meningkat. Kebalikannya dengan Ganjar gitu ya. Jadi saya menduga ya, ini pendapat saya, PDIP akan menahan diri untuk jumpa sebenarnya. Oh gitu? Kenapa? Karena pertemuan antara Mega dengan Prabowo justru malah menegaskan posisi Prabowo di mana dia salah satu capres dibandingkan dengan kontestan yang lainnya punya diferensiasi yang kuat. Yaitu dalam hal dia bukan capres boneka gitu. Dia bukan capres yang, dia ada capres yang bisa menentukan keputusan partai gitu. Bertemu akan merugikankah bagi PDIP dengan kondisi hari ini menurut Anda? Bagi Ganjar pasti ya. Karena apple to apple-nya Prabowo itu dengan Mega, bukan Ganjar atau dengan Anies gitu. Yang ingin dibangun kan begitu. Jadi rasa-rasanya dengan pertimbangan ini tim strategis Ganjar akan menahan diri. Tapi mungkin kalau kepentingan Ibu Mega dalam konteks pemilu, pertemuan dengan para ketua partai ini kan untuk menyejukkan suasana. Kalau kita bandingkan dengan 2019 yang lalu ini jauh lebih adem gitu. Tapi dalam hal strategis menurut saya justru ini mempertegas posisi Prabowo yang lebih powerful dibandingkan dengan capres yang lain. Jadi sengaja menahan menurut Anda PDIP ya? Saya menduga. Nah ini ada yang menarik kemudian ketika kita mendengarkan tadi statement Puan Maharani begitu di paket berita mengatakan bahwa menunggu waktu yang tepat
dan juga akan berkomunikasi dengan semua partai. Jangan-jangan PDIP tidak melihat secara spesifik begitu ke Gerindra. Anda melihatnya seperti apa? Tidak bisa dinafikan ya, bahwa posisi Prabowo yang trennya naik ini kalau dibiarkan saja gitu ya, diberikan ruang, dia semakin naik gitu. Karena keunggulan Prabowo ini meningkat, ini kan salah satunya selain limpahan dari suara Ganjar ketika kemarin drop karena isu negatif ya. Yang kedua, Prabowo sudah bagian dari pemerintahan Jokowi gitu ya. Prabowo dianggap tokoh yang strong leader dalam hal membangun ekonomi gitu. Ditambah lagi dia pemegang kendali partai. Oke. Jadi beberapa indikator ini tidak dimiliki oleh Ganjar, sehingga perlu membuat strategi khusus nih agar tidak semakin kuat pada isu-isu kuatnya Prabowo. Berarti menurut Anda pertemuan Mas Anggoro ini akan memberikan ruang lebih besar begitu kepada seorang Prabowo? Pasti. Menurut saya pertemuan antara Prabowo dengan Mega menegaskan positioning Prabowo sebagai calon presiden yang memiliki kendali atas kekuasaan, kendali atas partainya dibandingkan dengan capres yang lainnya. Oke. Sebelum saya kemudian menanyakan kembali pada Mas Budi, saya masih ke Mas Anggoro. Yang menarik adalah baliho Pak Prabowo itu banyak sekali kemudian di Solo yang berterbaran. Ada salah satu kalimatnya yang mengatakan, mengutip Pak Jokowi bahwa 2024 adalah waktu Prabowo begitu. Dikomentari oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menggerogoti kandang banteng, kurang lebih seperti itu bahasanya. Menurut Anda apa kemudian, mengapa ketika kondisinya seperti ini malah ingin bertemu begitu? Yang pertama, Prabowo dan tim pasti sudah memiliki data sendiri ya, bahwa tingkat kepuasan kinerja Jokowi sangat tinggi. Bahkan dalam rilis kita kemarin, tingkat kepercayaan kepada presiden itu sampai 90%. Jadi endorse dari Jokowi tentu sangat powerful. Dan itu linear terhadap kemudian siapa yang lebih dekat, siapa yang kemudian di-endorse oleh Jokowi? Pasti. Siapa? Jokowi masih menahan dia secara terbuka pasti ya, kan dia di PDIP. Tetapi bahwa gestur politiknya itu nggak bisa dinafikan ya, bahwa dia juga dekat dengan Prabowo. Kenapa? Karena kalau kita lihat data berikutnya bahwa publik yang setuju misalnya gitu ya, pindahnya IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu justru lebih memilih Prabowo daripada Ganjar. Ya, baik. Itu kan Saya akan ke Mas Budi, seperti apa kemudian melihatnya? Di tengah panasnya begitu serangan terhadap Pak Prabowo, tapi kenapa ingin bertemu malahan? Gini, Mas Bram ya, menghadapi situasi saat ini, apakah itu tantangan domestik, apakah itu tantangan global, saya rasa sebagai pimpinan elit politik di negeri ini perlu sebuah kebijaksanaan untuk ya selalu merajut komunikasi, ya bahwa sekali lagi kita ini semua partai politik mempunyai niat yang sama. Siapapun yang dicalonkan juga oleh partai-partai politik ini, putra-putri terbaik bangsa juga mempunyai niat yang sama. Tapi perlu kebijaksanaan untuk itu tadi, membangun suatu kekuatan yang bisa melompatkan Indonesia ini dari sekarang sampai ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kalau kata Mas Anggoro tadi kan memang sengaja menahan, kalau bertemu akan memberikan ruang, ini kan itu negatif begitu pandangannya. Itu analisa sebuah analis politik. Kami melihatnya bahwa niat Pak Prabowo adalah tulus untuk menjalin komunikasi, ya untuk benar-benar menjalin hubungan silaturahmi yang sudah lama terbangun dengan sahabat lama Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekali lagi sosok yang beliau kagumi, beliau hormati, dan saya rasa sekali lagi saya kembali bahwa ini akan menjadi sebuah tradisi yang baik bagi demokrasi Indonesia. Pak Prabowo mengingatkan ya bahwa demokrasi Indonesia itu harus berbeda dari demokrasi-demokrasi lain. Kita harus merajuk sebuah kesejukan, sebuah persatuan di mana ya sosok yang memang ya sekarang itu bisa menggait menjadi magnet. Jadi untuk bertemu itu hanya silaturahmi atau kemudian harapannya ke depan bisa bersama begitu. Ini kan saya rasa selain silaturahmi pasti ya membicarakan ya hal-hal strategis, membicarakan arah pembangunan bangsa ke depan ya. Ini kan termasuk bersama dalam Pilpres? Mungkin kalau sekarang kan ya sudah memposisikan masing-masing, kita tidak tahu. Tapi kan belum pendaftaran, artinya belum semua masih mengatakan janur kuning belum melengkung begitu Mas. Tapi apapun itu nanti setelah pendaftaran itu terjadi, meskipun kita nanti berkontestasi nggak masalah. Tapi setelah itu, setelah nanti sudah ada hasilnya keluar, ya mari kita bersama-sama kembali. Nah itu kita pikirkan gimana kita membangun bangsa ini bersama-sama. Pun tidak ada titik temu, tidak masalah begitu ya dalam pertemuan itu akan berbeda jalannya dalam Pilpres? Nggak masalah. Tidak masalah. Yang penting silaturahmi, komunikasi, sebuah pihak lebih banyak komunikasi lebih baik. Jadi kenapa harus bertemu kalau begitu? Apa kemudian urgensi harus bertemu kalau memang memilih jalan yang berbeda begitu Mas Budi? Sekali lagi ya, dari kita melihat ya arah pembangunan bangsa ini dari dulu sampai sekarang kan ini
bangsa yang sangat besar, mempunyai dinamika yang begitu luas, dan kita ya membutuhkan ya apa namanya ya, saling komunikasi, saling mengupdate lah kondisi-kondisi saat ini. Nggak apa-apa perbedaan-perbedaan pendapat itu kan mungkin menjadi perbedaan gagasan-gagasan juga yang mungkin bisa kita bicarakan bersama untuk nanti menuju sebuah program yang solid untuk pembangunan ke depan. Baik. Jadi nggak apa-apa, kita di satu ruangan, kita beda-beda pendapat, ya kita sama-sama. Yang penting ketemu dulu ya Mas Tapi Budi yang ya. penting kita ketemu, kita bicara, baik. kita lihat ke depan seperti apa. Oke, kalau ketemu dulu kita lihat ke depannya seperti apa, Mas Anggoro melihatnya seperti apa? Seberapa besar potensinya itu? Potensi untuk ketemunya atau potensi untuk Selanjutnya, setelah ketemu apakah bersama? Atau memang sengaja setuju untuk tidak bersama begitu Mas Anggoro? banyak kemungkinan, tapi Mana yang paling mendekati dari kondisi hari ini paling tidak? ya ini kan si malakama ya jadinya bagi PDIP gitu ya. Mau jumpa ini efeknya bagus bagi Prabowo gitu. Tidak jumpa ya karena sekarang ini kan sebagai partai penguasa memastikan ini kontestasi berjalan dengan baik gitu ya, udah lancar gitu dan tentunya sejuk gitu ya dan jadi kalau mau jumpa mungkin tidak sekarang gitu atau di awal-awal sekalian yang pertama. Yang kedua pun jumpa ya tidak terekspos oleh publik ya dalam hal konteks strategi ya. Karena sekali lagi ini tidak sekedar perjumpaan tapi dampaknya pasti ke elektoral. Mengingat persaingan para calon ini kan sudah sangat kuat gitu ya meskipun masih belum mendaftar gitu. Dari 3 kandidat yang sekarang ini kita wirawiri Muncul di survei publik begitu. sisa swing voternya tinggal sekitar 11% gitu. Artinya ketika ingin mengungguli yang lainnya itu pasti dapat limpahan dari calon yang lainnya. Jadi untuk bersama akan kecil kemungkinan menurut Anda? Segala kemungkinan bisa terjadi ya. Segala kemungkinan terjadi. Jadi bisa saja gimmick-gimmick saja gitu ya. Ketika nanti jatuhnya di putaran kedua baru bersama bisa jadi ya. Oke, ada kemungkinan untuk komunikasi di situ ya. Pasti. Oke, saya akan kembali ke Mas Budi. Terakhir, singkat saja Mas Budi, kalau tadi Mas Anggoro mengatakan jangan-jangan pertemuannya sudah informal, tidak di depan media, tidak di depan publik. Jangan-jangan itu sudah terjadi? Saya belum tahu itu ya. Tapi ya kan sebenarnya komunikasi dengan teman-teman PDI Perjuangan kan sudah juga lama terbangun juga. Kalau kita ingat juga waktu itu teman-teman PDI Perjuangan dipimpin Mbak Puan waktu itu kan sempat datang ke Hambalang juga. Dan waktu itu janjinya kita akan komunikasi terus ke depan. Dan harapan itu ya kita berharap bisa Pak Prabowo bisa bertemu dengan Bu Megawati. Dan kita akan sangat bersyukur kalau itu terjadi. Tapi ya kalau tidak ya nggak masalah juga. Tapi sekali lagi intinya itu kenapa ini penting untuk dibangun. Ya komunikasi ini sangat penting untuk memberikan contoh kepada publik, kepada stakeholders, kepada rakyat Indonesia. Bahwa pimpinan ini bisa merajuk sebuah kesejukan, sebuah persatuan demi kepentingan rakyat, demi kepentingan bangsa ke depan. Jadi artinya Gerindra, Pak Prabowo menunggu kapan Bu Mega dan PDIP memberikan waktu begitu ya? Ya kira-kira begitu. Seperti itu. Kita tunggu ya. Kita Oke. sama-sama tahu, kita Baik, hormati, sama-sama ada kesibukan masing-masing nggak masalah. Tapi semoga itu akan kejadian dalam waktu dekat. Oke, kami tunggu kapan akan terjadi dan waktunya kapan. Oke, terima kasih Mas Budi Jiwandono, Waketum Partai Gerindra, dan juga Mas Anggoro Doso Pamungkas, Direktur CPI LSI DNIC telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas-mas kalian. Mas Bram, terima kasih undangannya. Terima Teman-teman kasih.